Oke, selamat datang kembali untuk adik-adik semua kelas 7 dari kelas 7A sampai kelas 7I. Hari ini ya, hari Selasa, kita mulai materi pertama tentang sampah ya, atau tema kelas 7 itu ngambil hidup berkelanjutan. Tapi hari ini Bapak tidak sendirian, Bapak ditemani oleh salah satu guru kita ya, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang mengajar di kelas 8. Tentunya kalian tidak akan kenal ya, tapi kita kenalan dulu dengan Bapak Luki Jamiansah SPD. Oke, selamat datang Pak Luki di podcast Satelit Jurdil ya, Al Hadi. Gimana kabarnya hari ini Pak Luki? Alhamdulillah luar biasa baik Pak Erwin. Oke, ya Pak Luki, hari ini kita di sini akan berbincang tentang sampah. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Jadi Pak Luki dari tahun berapa sudah mengajar di SMP Al Hadi? Kalau mengajar saya sudah lama di sini. Tahun pelajaran 2017-2018 ya. Oke, Sekarang berarti sudah hampir berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun kurang lebih. Gimana nih kesannya mengajar siswa-siswa SMP Al Hadi, Pak Luki? Sekolah di sini atmosfernya sangat-sangat unik, Luar biasa ya. sangat menantang sekali, menambah pengalaman, wawasan, apalagi mental. Oke, ya. Oke, karena mungkin anak-anak kita tuh memang luar biasa, luar biasa pasti. Oke, nah hari ini Pak Luki kita tuh kan temanya itu tentang sampah. Jadi mungkin adik-adik sekalian, terkadang kita habis makan permen, habis minum dan sebagainya gitu ya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi sebelum ke sana, gimana nih Pak Luki? Menurut Pak Luki, kira-kira definisi sampah atau sampah itu ada berapa jenis sih supaya adik-adik kita tuh tahu bagaimana cara memilah dan membuangnya kemana gitu ya. Siap-siap. Oke, terima kasih Pak Erwin. Sebetulnya pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Oke. Sebetulnya saya tidak jelaskan juga, sebetulnya kalian pasti adik-adik di sini ya, terutama kelas 7 pasti sudah tahu pengertian sampah itu apa gitu. Tapi secara umum atau kalau misalkan kita mengutip dari Badan Kesehatan Dunia ya. Oke, WHO ya berarti. WHO ya. Sampah itu bisa diartikan adalah suatu jenis dari hasil kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi. Oke, artinya sudah tidak terpakai. Sudah tidak terpakai atau misalkan sulit diuraikan, nah, atau bahkan bisa didaur ulang. Oke. Bisa dijadikan sesuatu yang sangat bernilai ekonomis gitu bagi kehidupan kita. Itu mungkin secara garis besarnya ya untuk pengertian sampah. Nah, jadi teman-teman juga harus paham bahwa sampah itu ternyata tidak semua sampah dibuang dan tidak bisa didaur ulang gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih menurut Pak Luki jenis-jenis sampah yang seperti apa yang bisa didaur ulang atau tidak bisa didaur ulang atau bahkan mungkin bisa kita manfaatkan sehari-hari kayak gitu. Itu gimana nih Pak Luki jenis-jenisnya? Kalau misalkan kita melihat sampah ya yang ada di lingkungan kita, memang itu sangat banyak sekali jenisnya ya. Kalau misalkan kita ambil contoh saja, ada plastik. Oke, plastik. Ada misalkan sepatu yang sudah rusak dibuang, nah itu juga sebetulnya termasuk sampah juga ya. Atau kalau misalkan rumahnya ada yang dekat pabrik misalkan ya, misalkan dekat sungai, kemudian melihat ada pembuangan limbah, nah sebetulnya itu juga sampah. Jadi sampah ini sebetulnya sangat beragam. Nah, namun sampah ini kalau misalkan kita kelompokkan ya atau golongkan, itu ada ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada yang dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam sampah organik. Yang kedua misalkan dikelompokkan ke dalam sampah anorganik. Anorganik. Dan tidak lupa satu lagi ada yang dinamakan dengan golongan sampah B3. Oh, B3. Nah, apa itu Pak Erwin B3? Nah, B3 ini adalah singkatan dari bahan yang berasal dari misalkan
yang mengandung beracun. Oh iya, oke. Bahan-bahan yang beracun itu. Contohnya apa? Banyak ya. Kita bisa melihatnya di sekitar lingkungan kita, misalkan pembuangan deterjen, ya, Oke. kemudian pembuangan setelah ngepel atau sopling, ya, Oke. itu. Nah, jadi kita udah tahu nih ada beberapa sampah organik, anorganik, bahkan ada sampah B3 nih. Tapi nih Pak Luki, kita khususnya di lingkungan Al-Hadi, siswa-siswi, nah biasanya kan mereka suka jajan nih. Ya. Nah, jajan ada yang pakai plastik lah, ada styrofoam lah. Nah, kemudian ada juga yang berbahan selain kedua tersebut gitu. Ini gimana nih menurut Pak Luki baiknya supaya lingkungan Al-Hadi itu kita terbebas dari sampah plastik yang terkadang menumpuk gitu ya. Nah, itu gimana nih menurut Pak Luki yang sudah dari tahun 2017 sampai sekarang, apakah ada perbaikan, apakah gimana nih Pak Luki? Nah, kalau misalkan untuk cara penanggulangannya sendiri ya, sebetulnya itu banyak cara. Nah, tapi terkadang bukan caranya yang salah, tetapi Oke. biasanya kesadaran orangnya tersebut yang ya kalau kita perhatikan itu kesadarannya berkurang gitu. Kenapa bisa menyampaikan seperti ini? Ya, kadang saya pribadi untuk kesadaran diri sendiri ya sulit mengontrolnya gitu. Kalau misalkan untuk mencegah atau misalkan mengurangi sampah plastik gitu ya, atau misalkan sampah dari jajanan, entah itu botol misalkan atau misalkan plastik atau misalkan contohnya bahan sampah dari kertas misalkan. Nah, itu sebetulnya kita punya tahapan-tahapan ya. Pengelolaannya. Oke, gimana nih pengelolaannya? Nah, secara umum untuk pengelolaan ini bisa menggunakan metode atau tahapan 4R ya. Oh, 4R. Mungkin Oke. dari adik-adik atau Pak Erwin pernah mendengar ya sebelumnya 4R itu. Familiar sih, tapi kayaknya ya. belum paham Iya, nih apa nih familiar sekali. 4R. Tapi apa sih 4R itu gitu? Saya akan coba sebutkan secara singkat dulu ya fungsinya dan misalkan pengertiannya. Oke. 4R ini terdiri dari R yang pertama Oke. itu adalah reduce ya. Reduce. Ya, Oke, reduce. satu. Kemudian 4R yang kedua itu namanya reuse. Reuse. Singkatan Oke. dari reuse. Oke. Kemudian R yang ketiga itu singkatan dari recycle ya. Oke, recycle. Terakhir nih, terakhir. Nah, ini yang terakhir R yang keempat itu adalah recovery. Recovery. Nah, masing-masing itu apa penjelasannya kira-kira Pak Luki? Kalau misalkan untuk masing-masing R yang pertama itu adalah reduce ya. Reduce. Reduce ini bisa diartikan juga dengan mengurangi. Oke, mengurangi. Ya. Jadi kita bukannya tidak bisa menghentikan sampah sebetulnya atau tidak bisa mencegah, tapi bisa dengan caranya itu mengurangi ya. Mengurangi. Oke. Contohnya apa mengurangi ini? Nah, contohnya itu adalah misalkan kalau misalkan kita berpergian ke sekolah atau kita berpergian ke tempat kerja ya. Nah, kan kalau misalkan kita beli air minum misalkan nanti pas di sekolah beli air minum. Nah, itu kan akan ketika membeli itu akan membeli juga yang namanya wadah air minum tersebut ya. Kemasannya ya. Itu. Untuk menguranginya, nah kita bisa dengan cara membawa botol minum dari rumah. Jadi ketika membawa air ke sekolah itu bisa membawa botol minum dari rumah masing-masing. Oke, nah itu ya, jadi bawa tumbler, dan juga bisa mengurangi penularan penyakit kan. Oke. Yang kedua, R yang kedua Pak Luki, reuse ya. Yang pertama reuse, yang kedua itu adalah reuse ya. Reuse. Kalau tadi mengurangi. Mengurangi. Ya, kalau misalkan reuse, yang kedua yaitu menggunakan kembali. Oke, digunakan kembali. Oke, itu gimana nih Pak Luki contohnya? Kalau misalkan menggunakan kembali, nah banyak contohnya ya. Kalau misalkan
contohnya nih, misalkan ada galon di rumah sudah tidak terpakai, ya misalkan, atau misalkan botol minum seperti ini, seperti air kemasan ya. kemasan. Nanti kan kalau misalkan udah habis airnya pasti Dibuang kemasannya. Nah, biar lebih efektif, nah botol ini bisa digunakan kembali. Dibuat apa sih yang bisa hemat kemudian bisa bermanfaat? Bisa dibuat untuk misalkan pot-potan bunga, atau misalkan bisa dibuat untuk deterjen misalkan, atau ada deterjen ya. misalkan pada sabun cuci ya bisa. Itu contoh dari reuse ya. Reuse. Oke, yang ketiga berarti Pak Luki, recycle nih. Kadang kan kita suka lihat nih, mungkin adik-adik juga kadang suka beli tumbler, terus suka lihat nih ada logo recycle-nya. Nah, tapi kadang kita tidak tahu ini buat apa sih logonya gitu. Nah, kira-kira Pak Luki apa tuh logonya recycle tuh gitu kan? Recycle tuh kayak lingkaran gitu kan ya. Nah, itu gimana? Untuk recycle atau R yang ketiga ya, recycle itu kalau diartikan itu berarti daur ulang. Daur ulang. Kembali diolah sampah yang sudah kembali. Tidak dipakai berarti. Ya tentunya. Sekarang banyak di zaman sekarang, contohnya untuk recycle itu banyak. Contohnya apa? Misalkan pembuangan sampah plastik atau botol minum bisa dijadikan kerajinan ya. Misalkan botol ini atau yang bernilai ekonomis, contohnya adalah ketika plastik dari permen, itu kan sampah ya kalau misalkan kita buang. Nah, sebetulnya itu bisa daur ulang. Dengan apa? Bisa membuat misalkan tas dari sampah plastik. Yang kayak ini tas-tas dari kopi, kemasan kopi. Benar. Itu bisa didaur ulang. Bisa jadikan tas. Kalau misalkan dijual bisa bernilai ekonomis. Nah itu ya, jadi dari ketiga R ini hampir semuanya sampah itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa. Dari mulai mengurangi, kalau mengurangi kan kita memang susah karena tiap hari makan dan tentu ada sisa. Nah, secara bijak ya harus dikurangi lah makannya, minumnya, beli makanan yang berkemasannya gitu. Nah, ini R yang keempat, ada disebut dengan recovery, Pak Luki yang tadi Pak Luki jelaskan. Nah, kira-kira maksudnya kayak gimana nih recovery? Nah, kalau recovery ini sebetulnya dalam secara artian menggantikan ya, atau mengganti bahan. Nah, tapi bagaimana cara menggantikannya? Misalkan contohnya, kalau misalkan kita berkegiatan kan ke sekolah, misalkan di perjalanan berkeringat, biasanya kan kita menggunakan tisu nih. Tisu. Nah, alangkah lebih baiknya kita membawa lap dari rumah. Kayak handuk lah. Handuk buat keringat. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, jadi tidak banyak membuang sampah. Atau contoh lainnya, kalau misalkan di sekitar kita bisa melihat area pabrik ya. Nah, itu kan ada limbah nih, limbah yang dibuang. Nah, ternyata limbah yang dibuang itu tidak semata-mata dari hasil olahan pabrik, itu tidak dibuang, tidak. Ada pengolahan. Diolah kembali. Jadi di dalam pabrik itu ada pengolahan dulu, ada sebuah kolam ya. Nah, itu diolah sampai beberapa tahapan yang akhirnya ketika pembuangan ke sungai itu airnya sudah bersih, tidak tercampur dengan zat-zat kimia lainnya. Jadi tidak mencemari lingkungan lah intinya kayak gitu. Betul. Nah itu ya, jadi adik-adik sekalian, ternyata memang sampah ini punya banyak manfaat gitu, tergantung cara kita mengatasinya. Kayak 4R tadi ya, dari mulai reduce, reuse, recycle sama recovery gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih Pak Luki jenis-jenis sampahnya, kemudian menanganinya seperti apa. Tapi terkadang permasalahan yang terjadi itu di humannya, di manusianya gitu. Udah diingatkan 1 kali masih belum nurut, diingatkan 2 kali juga masih. Nah, menurut Pak Luki gimana nih cara menumbuhkan supaya kita dan ya adik-adik siswa kita ini itu di sekolah ya, itu agar
aware, sadar bagaimana caranya kita membuang sampah pada tempatnya. Terkadang kita juga sudah suka menemukan gitu ya, ada sampah yang disimpan di kolong meja. Nah, itu kan ada sampah juga yang dibuang sembarangan. Kira-kira menurut Pak Luki, perilaku apa sih yang harus kita tonjolkan atau kita dahulukan dalam menyikapi sampah ini gitu? Gimana Pak Luki? Oke, pertama ya, yang kalau misalkan kita harus sampaikan bagaimana sih cara anak-anak sekitar sekolah kita itu agar sadar ya, Oke, sadar ya, aware terhadap lingkungan lah. sampah ini kan sesuatu yang sangat ya negatif ya buat Negatif. kebersihan, buat kesehatan. Nah, kalau dari saya, alangkah baiknya harus disosialisasikan ya. Oke, Harus selalu sosialisasikan. disosialisasi. Oke. Kenapa? Karena kan terkadang yang namanya manusia, kemudian siswa-siswi kelas 7 ya. Jangankan siswa-siswi kelas 7, kadang saya juga pribadi ya untuk kesadaran itu ya agak sulit mengontrolnya gitu. Jadi kita tidak tidak sampai berhenti mensosialisasikan karena itu sangat penting. Oke. Dari sosialisasi itu makanya akan tumbuhlah karakter, pastinya karakter dari orang tersebut ya. Nah, misalkan kebiasaan membersihkan dulu kelas atau lantai sebelum jam pelajaran dimulai. Itu kalau misalkan dilakukan setiap hari, misalkan ya, kebiasaan itu kalau sudah biasa, kedepannya itu akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi nanti ketika di luar sekolah juga, ya insya Allah karena udah terbiasa, jadi bisa menjaga kebersihan lingkungan. Ya, yang pertama itu. Oke, nah itu ya, jadi buat adik-adik sekalian, yang pertama, jadi jangan bosan ketika Pak Luki, Bapak, atau guru yang lain mengingatkan, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu berarti kita berusaha untuk menumbuhkan karakter bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, ini Pak Luki nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sebetulnya kira-kira adik-adik kelas 7 ini kan belum kenal Pak Luki. Pak Luki itu sebetulnya dari mana sih asalnya Pak Luki? Ya, kalau asal ya tempat lahir itu saya dari Cianjur ya. Cianjur, oke. Tepatnya daerah Cianjur Selatan. Oke. Itu untuk asal daerah. Oke, dari Cianjur Selatan, kabupaten berarti ya? Oke, kabupaten. Nah, jadi Pak Luki juga berasal dari daerah ya? Iya. Oke. Nah, ini biasanya yang ditanyain sama siswa-siswi perempuan. Pak Luki udah menikah belum? Nah, ini ya. Ini yang biasa ditanya. Kira-kira menurut kalian nanti boleh ya dicek di komen Pak Luki sudah menikah atau belum? Nah, nanti tinggal tanyakan langsung ya kayak gimana. Tapi di sisi lain gini, teman-teman harus tahu bahwa Pak Luki dari tahun 2017 sampai dengan sekarang itu mengajar IPA ya Pak Luki ya. Nah, di dalam pelajaran IPA itu dipelajari juga tentang lingkungan ya Pak Luki ya. Nah, makanya ini sangat penting. Makanya Bapak ngobrol dengan Pak Luki karena memang Pak Luki mengajarkan dari tahun 2017 tuh ada tentang menjaga lingkungan. Nah, karena kita sekarang di Bandung itu Pak Luki kalau kita baca ya, di Bandung itu sedang darurat sampah. Nah, ini harus jadi perhatian untuk anak-anak kita gitu. Nah, ini yang pertanyaannya adalah kira-kira oleh siswa SMP sampah itu bisa dimanfaatkan jadi apa? Supaya tidak menumpuk di sekolah dan dibuang kemana saja gitu. Kira-kira menurut Pak Luki nih, misalnya ada ide kreatif Pak Luki, jadi ini nih supaya apalagi bermanfaat bahkan bernilai ekonomis. Nah, bisa aja kan? Nah, kira-kira menurut Pak Luki kayak gimana nih? Nah, kalau misalkan pemanfaatan sampah ya di lingkungan sekolah,
terutama kalau misalkan kita bisa melihat lingkungan sekitar sekolah kita, tentunya kan itu banyak sampah sekali, mulai sampah plastik, sampah botol. Sebetulnya kalau misalkan mengolahnya itu cukup mudah ya. Dari mulai kesadaran, kalau misalkan ada kesadaran, tentunya kan punya keinginan untuk berkreativitas ya, gitu. Dijadikan produk apa saja, kalau misalkan sampah itu banyak sebetulnya. Saya ambil contoh aja, misalkan kalau sampahnya dari botol plastik, misalnya plastik. kemasan. Nah itu kan bisa dibuat beragam macam-macam produk ya. Misalkan mau dibuatkan tempat pensil, atau Bisa. dibuatkan tempat pot bunga, misalkan. Nah itu bisa juga. Atau misalkan yang sering kita lihat dari jajanan tersebut, hasil jajan itu misalkan ada air minum kemasan yang kecil, yang cup itu. Nah, itu juga sebetulnya bisa dijadikan manfaat ya, kerajinan. Kerajinan itu contohnya dibikinkan apa? Misalkan, kalau misalkan yang kemasan kecil itu bisa dijadikan bunga-bungaan. Kerajinan bunga. Kerajinan bunga. Misalkan sulap misalkan, atau misalkan dilatih, dikreasikan misalkan menjadi eh, terlihat estetik atau terlihat indah. Nah, Saya jadi banyak sekali lah sampah itu bisa dijadikan produk yang bernilai ekonomis gitu. Nah itu banyak manfaatnya. Jadi adik-adik sekalian bahwa kalau Bapak tadi mengambil pembicaraan dengan Pak Luki, salah satunya itu adalah dari mulai kesadaran kita, kemudian dari kesadaran menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu menjadi habit, sesuatu yang harus dilakukan. Nah itu. Terakhir Pak Luki. Nah terakhir karena apa namanya, kita sudah panjang lebar berbicara tentang sampah itu seperti apa ya. Jadi menurut Pak Luki kira-kira kalau sampah tidak dikelola, dampak terhadap sekolah, lingkungan, atau bahkan kesehatan itu seperti apa dampaknya? Kalau untuk dampak, yang namanya sampah pasti berdampak. Pencemaran, Pencemaran. ada dampaknya terhadap lingkungan, kemudian dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap misalkan nilai ekonomi ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk misalkan yang pertama itu dampak terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nah ini pencemaran lingkungan ini sangat banyak sekali sebetulnya. Misalkan dari yang pertama bisa terjadi pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran air juga, kemudian ada pencemaran udara. Apa sih yang jadi pencemaran tanah gitu? Kalau misalkan dampaknya, apa yang terjadi jika tanah tersebut banyak sekali sampah, terutama sampah plastik ya. Sampah plastik berarti ya. Sampah plastik. Untuk pencemaran tanah ini, kalau misalkan sampah plastik, nah terutama di daerah pertanian, ya, nah itu akan sangat menyulitkan sekali bagi petani itu untuk mengelola tanah daerah tersebut. Karena terlalu banyak sampah plastik yang tidak bisa terurai. Jadi ketika menanam padinya itu, ya padinya itu akan kesulitan bertumbuh. Kenapa? Karena tanahnya yang tidak subur ya. Yang kedua itu ada pencemaran air. Nah ini juga sama, kalau pencemaran air. Nah pencemaran air ini bisa menyebabkan kualitas air, nah, itu kualitasnya rendah atau sangat buruk. Sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena dari sampah itu kan kotor, terus sungai, sekitar kita, sehingga air itu akan terkontaminasi menjadi buruk ya. Atau yang contoh lainnya dari pencemaran air ini, sampah yang dibuang ke sungai atau misalkan ke aliran sungai itu bisa menyebabkan
banjir ya. Kalau Oke, misalkan banjir ya berarti bencana banjir, alam ya. bencana alam. Ah, Jadi kalau misalkan musim hujan turun, mm-mm. sampah banyak di sungai, pasti akan banyak kan Alirannya aliran tersendat, tersendat, meluap lah. airnya akan Ah, meluap. meluap. Oke, betul betul betul. Ada lagi yang ketiga yaitu pencemaran udara ya. Udara, oke. Sama ini pencemaran udara juga. Hmm, Ini bisa menyebabkan kesehatan manusia terganggu. terganggu ya. Oke. Kenapa? Karena udara yang kita hirup sehari-hari itu kan tidak sehat lagi. Nah, karena misalkan sampahnya dibakar, yang akhirnya asapnya itu kalau terhirup oleh manusia, nah itu akan mengganggu kesehatan paru-paru ya. Kenapa asapnya bisa menghambat atau misalkan beracun terhadap kesehatan? Karena sampahnya itu mengandung racun atau mengandung zat-zat kimia ya. Itu diantara dampak-dampak sampah terhadap lingkungan ya. Oke. Saya akan menyebutkan satu lagi Pak Erwin, Boleh, 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 Bro Ki. sampah untuk lingkungan ya dan nilai ekonominya mungkin. Eh, Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita ya pasti banyak ya di sungai, kemudian di halaman sekolah. Kalau sampah menumpuk itu akan menyebabkan penyakit. penyakit, iya Nah, satu betul. lagi sampah yang eh, ada di sekitaran pantai atau Oke. sampah yang ada di sekitaran laut dekat aliran sungai dari daratan menuju laut. Oke, jadi yang terbawa arus Iya, gitu ya itu. apalagi kalau misalkan daerahnya itu daerah pariwisata. Oke, itu Itu kan betul betul. sampah-sampah akan menumpuk nih. Misalkan di daerah pantai, sampah. Otomatis kalau misalkan tidak dibersihkan, itu akan menghambat pariwisata tersebut. Apa yang Oke. terhambat? Satu, kebersihannya mungkin ya. Kebersihan. Kebersihannya akan terganggu. Oke. Kedua, pariwisata atau wisatawan ya, baik lokal maupun mancanegara. Nah, kalau melihat tempat wisata tersebut sudah kotor, Iya, otomatis kan mereka juga tidak ingin berwisata ke tempat itu lagi ya. karena terganggu. Karena terganggu banyak sampah yang Gitu. akhirnya mengurangi jumlah wisata yang berlibur ke daerah tersebut. Oke, betul. Jadi imbasnya ke ekonomi kita itu ya nilai ekonominya akan Menurun. karena sedikit wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. Nah, Oke. itu mungkin dampak-dampak dari sampah ya. Oke. Dijelaskan secara garis besarnya. Oke. Nah, itu ya. Jadi adik-adik sekalian bahwa sampah itu ya dampaknya kayak tadi, bisa merembet. Jadi dari mulai mungkin kalian tidak merasa di rumah tuh atau di sekolah hanya membuang bungkus permen, tapi yang si bungkus permen itu menyatu dengan sampah lainnya gitu ya. Karena yang membuang bungkus permen itu tidak hanya seorang, banyak mungkin ya. Banyak. Kalau satu orang mungkin sedikit, tapi kan gimana kalau ada 1.000 orang gitu. Nah, itu akan menumpuk. Jadi adik-adik sekalian, yang Bapak tangkap dari Pak Luki tadi, selain dampaknya itu ke lingkungan kita, lingkungan sekitar, bahkan ke dampak ekonomi. Jadi teman-teman tuh mulai dari kecil dulu ya. Mungkin Pak Luki bisa nanti anak-anak minum bawa tumbler sendiri gitu ya. Lebih sehat, tidak bisa menular, maksudnya bukan tidak bisa, tidak akan menularkan penyakit gitu ya. Yang kedua, membawa alat makan sendiri. Jadi ke kantin tuh beli batagor, bawa aja nih sendiri wadahnya. Lebih apa namanya? Lebih praktis gitu ya. Dan tidak ada sampah yang nantinya tersisa. Nah, oke. Itu ya. Jadi adik-adik sekalian jangan lupa bawa tumbler sendiri, bawa alat makan sendiri gitu, dan diusahakan di-reduce, mengurangi penggunaan atau jajan-jajan yang sifatnya berkemasan plastik gitu. Nah, itu, dan jangan lupa kita sebagai pelajar harus kreatif melihat sampah. Jadi jangan dianggurin, ambil buang ke tempat sampah. Atau kalian punya ide, ada satu botol plastik, kumpulkan dalam 1 bulan ada 30, kalau sehari satu, dibikinlah bisa di tempat duduk, tempat sampah
lagi. Nah itu ya, terima kasih Pak Luki atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua, adik-adik semua juga bisa mendapatkan atau mencerna hal-hal yang manfaat dari obrolan ini gitu ya. Kalau adik-adik semua penasaran, nanti bisa kalian tulis ya pertanyaannya di kolom komentar ya untuk Pak Luki ya. Nanti Pak Luki bisa menjawab di sosial medianya. Pak Luki sosial medianya apa, Instagramnya Pak Luki? Kalau di IG ya, IG namanya. Lucky Jemiansyah. Oke, tidak ada pakai tanda-tanda atau simbol? Tidak ada. Oke, Lucky Jemiansyah. Nah, bisa di ini ya, dikepoin. Nah, oke, sampai jumpa adik-adik sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, dan yang satu paling penting, jaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sampai ketemu di podcast Satelit Jurdil ya, sarana tebar literasi dan jurnalistik Al-Hadi. Oke, terima kasih Pak Luki atas waktunya. Oke, sampai jumpa kembali ya adik-adik sekalian.